Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Aditya Saputra dengan NIM 1933036 dari Universitas Katolik Musi Caritas, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang penggolongan obat berdasarkan khasiat dan penggunaannya. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu analgetik antipirektik. Nah, di sini analgetik merupakan obat yang mengurangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, yang terus golongan obat analgetik antipirektik ini merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan simptomatik yang dapat meringankan gejala penyakit, namun tidak dapat menyembuhkan atau menghilangkan penyebab penyakit. Di sini ada obat analgetik antipirektik berdasarkan struktur kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama turunan anilan dan para aminofenol. Yang kedua turunan 5 rirazolan. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu tentang analgetik narkotik. Jadi, di sini analgetik narkotik ini adalah obat-obatan yang daya kerjanya mempengaruhi opioid endogen dengan memperpanjang aktivitas reseptor opioid. Jadi, analgetik narkotik juga merupakan obat yang diserap agar dapat mengatasi nyeri sedang sampai dengan nyeri berat. Nah, obat ini menurut cara kerja reseptor obat ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, agonis penuh yaitu kuat, agonis parsial itu agonis lemah sampai sedang, agonis campuran, dan antagonis. Yang keempat yaitu antagonis. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu anestesi. Nah, anestesi adalah hilangnya sebagian bahkan seluruh bentuk sensi yang disebabkan oleh patologi sistem pada persarapan atau saraf. Nah, di sini tujuan melakukan anestesi ini adalah yang ada 3 tujuannya, yaitu yang pertama agar menginduksi hilangnya kesadaran dengan menggunakan obat hipnotik yang diberikan secara intravena dan inhalasi. Yang kedua, agar pada saat operasi anestesi yang cukup lama waktunya dapat seimbang. Yang ketiga, agar dapat mempertahankan fungsi fisiologi yang penting dengan cara menyediakan jalan napas yang bersih dan pemantauan fungsi vital. Nah, yang keempat, agar pasien aman pada saat melakukan operasi. Kita masuk yang keempat, yaitu antacid. Nah, di sini antacid merupakan senyawa yang menetralkan atau menurunkan asam lambung. Antacid ini bersifat basa karena dapat radikal OH. Nah, jadi
berdasarkan penggolongan antasid berpengaruh juga pada asam dan elektrolit dalam tubuh. Antasid dibedakan menjadi antasid sistemik dan antasid non-sistemik. Yang pertama kita akan bahas tentang antasid sistemik. Jadi antasid sistemik adalah yang terdapat ion dan ion yang dapat diserap oleh usus halus sehingga dapat mengubah keseimbangan asam dan elektrolit yang terdapat dalam tubuh manusia dan terjadi alkosis. Nah, yang kedua yaitu antasid non-sistemik. Antasid non-sistemik adalah katoin yang membentuk senyawa yang tidak dapat larut di dalam usus sehingga terjadi pengaruh asam basa pada tubuh. Nah, kita masuk yang kelima yaitu antibiotik. Antibiotik di sini merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau yang dihasilkan dengan sintetik yang dapat membunuh serta menghambat perkembangan mikroorganisme. Mekanisme kerjanya antibiotik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Yang kedua, antibiotik yang menghambat permeabilitas atau fungsi membran sel. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroba. Yang keempat, antibiotik yang menghambat metabolisme sel mikroba. Yang kelima, antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Nah, kita lanjut yang keenam yaitu antidiabetik. Nah, antidiabetik di sini merupakan obat yang digunakan oleh penderita diabetes lanjut usia. Serta obat ini dapat mengendalikan diabetes mellitus yang merupakan salah satu penyakit kronik yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Nah, di sini ada 2 kelompok obat antidiabetik. Yang pertama yaitu insulin, yang kedua hipoglikemi oral. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.